silakan. Berikutnya nomor berapa? 21 apa nomor 25? 25 dulu deh. 25. Silakan 25. Mau punya istri yang wanita karir apa ibu rumah tangga? Oke, hai Desti. Hai. Iya, kalau saya sih maksudnya terus terang saya sangat menyukai perempuan yang memang benar-benar keibuan. Jadi buat saya perempuan itu adalah sosok yang memang harus menjaga suami, menjaga anak. Jadi yang pasti saya lebih menyukai kalau perempuan itu sebagai sosok ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, nggak kerja ya? Tapi kalau zaman sekarang kan memang banyak sekali perempuan yang memang punya kesibukan dan memang mereka tidak bisa diem. Saya sih ngasih kesempatan kalau memang misalnya istri saya nanti harus punya bisnis, buat saya nggak masalah. Oh jadi kamu nggak mau dia kerja di kantor tapi punya bisnis tapi di rumah gitu? Pastinya. Oke. Nomor 21. Oke, halo Desti. Oh ini umur berapa? Kelihatan kayak bocah ya? Kalau saya lebih fokus ke wanita berkarir. Karena saya pun sendiri berkarir, saya pengen saya dan pacar saya atau next nanti istri saya sama-sama keluarga berkarir. Jadi sama-sama punya penghasilan. Karena zaman sekarang ini biaya hidup ini mahal banget. Ya. Nah untuk masalah rumah tangga, kalau nanti kita punya anak bisa lah baby sister, kita nyewa pembantu. Itu aja sih. Oh iya iya. Ini bocah banget nih, berondong lincah. Oh iya. Iya. Lucu kan Oke, maksudnya? lucu tapi kelihatannya malah yang ini yang lucu ya? Iya makanya. Iya. Oke, nah kalau begitu dari 3 jawaban tadi kamu silakan pilih 2. Saya pilih 21 Oke. sama 25. 21 sama 25. Oke, uya-uya KW maaf ya. Kamu belum beruntung ya. Oke, silakan 21 dan 25. Baim, seorang pria berusia 21 tahun. Mencari wanita yang cantik, perhatian, dan memiliki kasih sayang. Baim selalu gagal dalam percintaan dan korban perselingkuhan oleh mantan pacarnya. Apakah Baim akan menemukan tulang rusuknya di garis tangan? Arif, seorang pria lajang berusia 34 tahun. Pernah ditinggal nikah oleh mantan pacarnya dan suka dengan wanita yang cantik dan setia. Apakah kisah asmara kelamnya akan terungkap? Dan seperti apakah takdir masa lalu Arif? Oke, di sebelah saya sudah ada Ari. dan Mas Baim. Mas Baim. Ari dan Mas Baim. Ya, dia ada Mbak Desti dan Mas Baim. Sama-sama menyebut dirinya Mbak dan Mas. Ya, oke kamu di sini dipilih sama Desti, suka nggak? Saya suka sih sebetulnya. Kalau Baim? Kalau saya yang suka sama Mbak Desti ini dia satu karakter sama saya. Sama-sama orangnya humoris, abis itu pekerja keras juga. Humoris sama pekerja keras ya. Oke, nah kalau Desti, sementara kamu suka sama Ari apa Baim? Sementara ini, Dua-duanya sih. lebih suka yang mana? Lebih suka. So far, sementara. Sementara ini. Yang Mas. Baim? Ya. Oke, nggak apa-apa Ari. Masih ada waktu untuk bisa merubah pikiran dia. Oke, silakan Desti. Oke ya, saya di sini kan mencari calon suami lagi ya. Ini maksudnya mencari suami lagi yang baru ya. Iya kan sebelumnya kan mantan suami saya kan itu kayak manis di depan aja ya di awal-awal Iya, gitu kan. Ternyata kan habis selesai pernikahan gitu kan. Udah jadi suami istri terus langsung berubah total gitu. Ya sebenarnya sih awalnya ya sebelum ketemu dia itu saya emang pokoknya dendam sama laki-laki. Kenapa? Dari kecil nih ya saya SD beranjak SMP ya. Itu ayah saya itu meninggalkan keluarga. Saya sering ngelihat ayah saya mukulin ibu saya, KDRT lah segala macam gitu ya sampai hidung ibu saya tuh penyok gitu. Jadi kamu dendam sama laki-laki? Ya setelah ayah saya pergi, itu Ya. saya dendam sama laki-laki. Lanjut dari itu saya tinggal di jalanan lah sama ibu saya. Tinggal di ya. jalanan? Sama ibu saya. Habis itu saya beranjak mau dewasa, dari remaja ke dewasa. Saya seperti apa ya dendam gitu. Saya pengen punya apa sih? Laki-laki yang cuma saya bisa manfaatin aja gitu. Maksudnya lu laki-laki bisa gitu nyakitin perempuan gitu. Kenapa perempuan gak bisa gitu. Jadi kamu ada
keinginan dalam diri kamu untuk menyakiti laki-laki. Iya. Oke. Nah, terus kan ya saya pergilah ke paranormal lah, dukun ya. Oke. Itu ibu saya tuh ini juga mensupport lah gitu ya kan. Mungkin Oke. karena dia juga sakit hati kan. Saya pasang susuk segala macam. Saya emang saya emang merasa nggak cantik ya kan. Iya. Emang nggak cantik gitu. Tapi Kata setelah siapa? ya menurut saya sendiri Oke, gitu ya, kan. terus? Terus semenjak saya paranormal itu, jadi saya tuh gampang mencari uang, ngeretin laki-laki gitu loh pokoknya. Akibat susuk itu kayaknya. Iya. Tiba saatnya saya ketemu sama yang udah jadi mantan saya nih. Saya kan baru pernah menikah sekali. Iya. Saya tuh jatuh cinta banget sama dia. Jatuh cinta banget sama Sama? dia. Sama mantan suami Yang udah sekarang udah cerai Iya, ya. yang udah cerai itu. Saya bingung itu, ibu saya juga bingung kenapa gitu. Soalnya dia nggak punya apa-apa Iya. gitu ya kan. Tapi saya cinta banget sama dia sampai saya ninggalin ibu saya. Saya nggak tahu tuh ibu saya di mana Iya. kan. Saya dibawa sama dia, nikah sama dia. Ya gitu, awal-awalnya doang manis gitu kan. Saya Akhirnya terjadi- saya kasihan sama kamu gitu. Kamu tuh kehidupan kamu gitu. Ternyata, Iya, faktanya, ternyata habis kamu disiksa. selesai, maksudnya habis jadi istrinya dia gitu, maksudnya saya jadi istri dia. Dia itu dari awal dia tuh langsung berubahnya bener-bener 100% berubah sama saya. Ya. Saya disiksa sama dia, Disiksa yang paling parah apa? saya ditendang. Ini golok udah di sini. Cuman sebenarnya itu masalahnya sepele semua. Sampai saya dicekek, sampai mungkin apa saya udah, ini baru dia lepasin gitu kan. Saya ngerasa kok kejadian sama ibu saya kok menimpa saya gitu kan. Terjadi lagi dalam hidup kamu. Iya. Terus kenapa kamu cari laki-laki di sini? Saya pengen apa ya, yang tulus gitu, jangan yang awalnya manis aja. Mencari laki-laki yang tulus. Maaf, kamu pernah di atau tidak? Pernah ya saya dibawa sama Umur berapa pada saat itu? kan belum, belasan tahun, itu masih belasan tahun lah. Oke, tapi kamu cerita ini nggak masalah ya, nggak ada apa-apa ya? Gak apa-apa. Bukan aib buat kamu ya? Kamu tidak keberatan ya? Bukan privasi buat kamu? Oke, lanjut kalau begitu. Saya ditaruh di suatu tempat gitu ya, kayak kos-kosan gitu. Ya cuma buat ngelayanin dia aja gitu. Kayak saya, kok dia cewek apa gitu, kenapa mau dikasih kata-kata manis, terus mau, ya begitu. Perasaan kamu pada saat itu apa? Sakit sih, sedih. Apalagi saya masih terbayang waktu masih ada mungkin perawan saya kali ya. Saya sedih gitu, kenapa kayak gini gitu. Kamu pernah cerita ini sebelumnya sama siapa? Baru sekarang. Tapi nggak keberatan kamu cerita ini? Ibu kamu tahu saat itu? Nggak tahu juga. Sampai sekarang belum tahu berarti ya? Masih kenal dengan pelaku-pelakunya? Masih, tapi saya nggak pernah ketemu. Oke, kalau begitu. Kita panggilkan saja Arbi. Selamat malam Oke, ya. selamat malam Arbi. Silakan Arbi. Sebenarnya manusia pada dasarnya punya residu energi yang akan terasa ketika dia bercerita. Oke, kalau misalnya kita punya masalah di masa lalu, kalau misalnya tidak berbicara ataupun zaman sekarang lebih curhat, itu akan nanti suatu saat akan jadi bom waktu, akan meledak nantinya. Jadi sebisa mungkin ketika kita punya emosi ataupun masalah apapun, lebih baik bercerita ataupun curhat. Oke, dalam keadaan apapun itu jangan sampai itu menjadi bom waktu. Oke, mungkin sekarang saya bantu relaksasi. Oke. Tadi dia sudah menceritakan tentang masa lalu dia yang kelam. Sekarang apa yang akan dilakukan sama Arbi? Lebih ngebuka gerbang bawah sadarnya, kotak hitam dalam bawah sadarnya sebenarnya. Jadi dalam kondisi sekarang adalah kondisi logisnya masih aktif. Iya. Yang kita bantu adalah kita relaksasikan kondisi logisnya. Sehingga mungkin apa yang tadi belum diceritakan dia akan lebih keluarin lagi ya? Betul. Oke, silakan. Mau butuh apa? Boleh minta kursi sama air. Kursi dan air. Oke. Saya bantu dengan media air untuk sinkronkan energi Iya. saya dengan kandidat. Oke. Oke, bisa diminum.
nunggu reaksi energi. Biasanya kalau ada bentrokan energi akan terasa. Entah itu terasa terdorong, tertarik, atau misalnya ada bentrokan menjadi lemas badannya. Entah, berbeda-beda tiap orang. Sekarang yang dirasain seperti apa? Lemas sih.